Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berpacu Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di episode kali ini saya akan melanjutkan sebuah cerita horor bersambung karya dari Faifa_ID yang berjudul Misteri Toilet Sekolah Part 3. Seperti apa ceritanya? Tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu channel ini ya dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Baiklah, gak usah lama-lama lagi. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Yuk siapkan kopi, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata, dengarkan dan simak baik-baik kisahnya. Sebuah kamar terlihat seorang gadis tengah mendengarkan musik dengan earphone yang berada di kedua telinganya. Gadis itu tidur terlentang dengan salah satu kakinya yang ia tekuk. Ia mendengarkan musik dan melihat-lihat beranda Instagram sambil sesekali ia bernyanyi mengikuti irama musik yang ia dengar. Ia melirik ke arah meja belajar. Di sana terdapat buku yang sedang terbuka. Ia hanya melirik malas tanpa ada niatan untuk mengerjakannya. Saat sedang asik mendengarkan musik, tiba-tiba saja ia mendengar bunyi aneh dari musik yang ia putar. Ia menggeser ke bawah bilah notifikasi untuk melihat apakah ia sudah benar memutar musiknya atau malah salah. Ternyata musiknya sudah benar. Lalu ia mengecek sambungan earphone-nya. Ia memutar-mutar colokan earphone-nya dan suara aneh tersebut berhenti. Ia bernapas lega dan kembali mendengarkan musik dengan gerakan kepala mengikuti irama musik. Tak lama kemudian, seluruh lampu yang berada di dalam kamarnya berkedip-kedip secara bersamaan, dan musik yang ia dengar tiba-tiba saja berhenti dan lampu terus berkedip tanpa henti, serta sekelar lampu yang berada di dekat pintu bergerak seolah ada seseorang yang menekannya. "Siapa?" teriaknya panik. "Kenapa? Takut? Kamu harus ikut aku." Suara serak itu terdengar dari earphone yang ia pakai. Gadis itu menutup telinganya dan berteriak. Ia berlari menuju pintu, tapi naas. Pintu kamarnya tidak bisa dibuka. Ia terus memutar-mutar knop pintu kamarnya, tapi tetap saja tidak bisa dibuka. Ia berlari ke arah balkon kamarnya dan berteriak meminta tolong, memanggil mama dan papanya. Tapi sepertinya ia lupa bahwa mama dan papanya pergi ke Bogor untuk urusan bisnis. "Mama, papa, tolong!" teriaknya. Sebuah tangan memegang pundaknya. Rasa dingin dan basah sangat terasa di pundaknya. Ia menunduk dan melirik ke arah pundaknya dengan perasaan takut dan cemas. Terlihat darah segar dan sebuah jari-jari pucat mencengkram pundaknya. Ia memberanikan diri untuk menoleh. Sebuah senyuman lebar menyambutnya. Keesokan harinya, bel masuk baru saja berbunyi. Seluruh siswa sudah duduk rapi di tempatnya saat Bu Ningsih dan Pak Robert masuk secara bersamaan, membuat seluruh siswa yang ada di kelas tersebut bingung dan bertanya-tanya. Ditambah lagi dengan raut wajah mereka yang terlihat sendu. Bu Ningsih, wali kelas kami, terlihat mengusap air matanya yang jatuh, dan hal itu semakin menumbuhkan tanda tanya yang sangat besar di pikiran masing-masing siswa yang ada di kelas itu. Pak Robert sebagai kepala sekolah yang selalu terlihat berwibawa kini tampak lesu dan sedih. "Ada apa?" "Baik anak-anak, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucap Pak Robert dengan nada yang terdengar lesu dan sedih. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab seluruh siswa secara bersamaan.
Di sini saya akan mengatakan suatu hal yang turut berduka cita untuk kelas ini karena meninggalnya teman kalian yang bernama Anindya Sylvia Anastasia. Saya harap kalian bisa bersabar dan ikhlas melepas kepergian teman kalian. Ucap Pak Robert mampu membuat kelas senyap seketika, tak ada yang membuat suara sedikit pun. Hingga perlahan kesunyian itu berubah menjadi suara isakan yang terdengar menyedihkan. Seluruh siswa yang berada di kelas itu seolah tak percaya akan berita ini. Sylvia teman kami, baru kemarin dia duduk dan belajar bersama kami. Baru kemarin dia berjalan dan makan bersama kami. Baru kemarin dia berbicara dan bercanda bersama kami. Dan hari ini dia tidak datang dan kami mendengar bahwa ia sudah tiada. Bagaimana? Kenapa? Apa penyebab ia meninggal? Kenapa dia bisa meninggal? Bagaimana dia meninggal? Semua pertanyaan itu muncul di benak kami. Namun kami tidak bisa mengungkapkan semua pertanyaan itu sehingga, "Pak, kenapa dia bisa meninggal?" Salah satu teman laki-laki kami mengangkat tangannya dan bertanya. Pak Robert mengusap air mata yang menggenang di sudut matanya, lalu menjawab, "Menurut kabar yang Bapak dengar, dia jatuh dari lantai 2, lebih tepatnya dari balkon kamarnya." Pernyataan itu menumbuhkan pertanyaan besar di otak kecilku. Dari balkon, gumamku. Apa dia depresi? Apa dia ada masalah? Apa dia bunuh diri? Tapi kenapa? Kira-kira Sylvia kenapa ya? Dia yang duduk di sampingku juga mempertanyakan hal yang sama kepadaku. "Aku juga nggak tahu, Dek. Anak-anak, sepulang sekolah kita akan pergi ke rumah Sylvia. Kita akan pergi takziah. Bapak harap kalian semua bisa hadir dan ikut. Kalau begitu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," ucap seluruh siswa yang berada di kelas itu. Pak Robert mengucapkan permisi lalu pergi dari kelas kami. Tinggallah Bu Ningsi di kelas kami. Ia tidak pergi karena sekarang adalah jam pelajarannya. Ia tak memberi materi membosankan seperti biasa. Hari ini ia hanya memberi tugas di buku pendamping dan membiarkan para siswa mengerjakannya dengan tenang. Bel pulang sekolah sudah berbunyi. Sesuai dengan apa yang Pak Robert katakan, tadi teman sekelas Talisa pergi ke rumah Sylvia untuk menyampaikan bela sungkawa mereka. Di kediaman Sylvia masih terlihat bendera kuning serta terlihat beberapa mobil dan motor yang terparkir di depan rumah Sylvia. Setelah memarkirkan motor mereka di dekat rumah Sylvia, mereka semua masuk ke dalam rumah Sylvia saat seorang wanita yang sepertinya adalah salah satu kerabat Sylvia mempersilahkan mereka masuk. Di ruang tamu yang hanya bergelar tikar tampak seorang wanita yang menangis terseduh-seduh. Sepertinya dia adalah ibu Sylvia. Lalu datang seorang lelaki yang menghampiri kami dan mempersilahkan kami untuk duduk. Dia adalah ayah Sylvia. Aku bisa menebaknya karena dia sering menjemput Sylvia saat pulang sekolah dan aku sangat mengenalinya. Di awal suasana sangatlah hening, hanya terdengar isak tangis dari ibu Sylvia. Tak lama, isak tangis itu berangsur diam. Segelas teh untuk masing-masing orang disajikan beserta biskuit dan beberapa cemilan lainnya. Ayah Sylvia mempersilahkan kami untuk menikmati teh dan cemilannya. Disitulah percakapan dimulai. Pak Robert bertanya mengenai kematian Sylvia. Bagaimana kejadiannya dan apa penyebab, ia tanyakan. Ternyata Sylvia meninggal karena jatuh dari atas balkon dan luka pecah di bagian kepala yang parah serta lambatnya pertolongan membuat nyawa Sylvia tak tertolong. Lalu kenapa Sylvia bisa jatuh dari balkon? Berdasarkan rekaman CCTV yang mengarah ke balkon Sylvia menunjukkan bahwa Sylvia sengaja lompat dari atas balkon. Saat Pak Robert bertanya apakah Sylvia memiliki masalah, ayah Sylvia menjawab tidak.
Di situ aku berpikir, apakah ada seseorang yang sengaja bunuh diri tanpa ada masalah di hidupnya? Sungguh hal ini sangatlah mengherankan. Di tempat lain, seseorang gadis terbaring di ranjang rumah sakit dengan selang infus yang melekati punggung tangan kirinya. Bibirnya terlihat pucat dan terlihat bekas memar di lehernya. Gadis itu memandang lurus ke arah langit-langit kamar. Kejadian kemarin yang sangat jelas tergambar di benaknya. Kejadian yang membuatnya hampir kehilangan nyawa. Di tengah kegiatannya, tiba-tiba ponselnya berdering. Tangannya tergerak untuk mengambilnya. Di layar ponselnya tertera nama Reva. Ia menggeser tombol hijau untuk mengangkatnya. "Sylvia, Din, Sylvia!" Nada kepanikan jelas terdengar dari seberang. "Sylvia, Sylvia kenapa? Sylvia, Sylvia meninggal!" Hening tak ada sahutan dari gadis bernama Nandin itu. Namun berita tersebut benar-benar membuatnya terkejut dan nyaris tak percaya, hingga perlahan air mata menetes dari sudut mata gadis lemah itu. Tak pernah ia sangka sahabat yang baru kemarin menjenguknya kini telah tiada. Sahabat yang semalam ia telepon sudah tinggal nama. Nandin bertanya kepada Reva sebab meninggalnya Sylvia. Reva pun menceritakan semua yang ia dengar, bahwa Sylvia meninggal karena lompat dari atas balkon. Tak pernah terfikir oleh Nandin bahwa Sylvia akan melakukan hal senekat itu. Gadis yang ia kenal selalu ceria dan bersemangat mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara yang seperti itu. "Ini tempat apa?" tanyanya pada diri sendiri. Dalam penglihatannya, tempat yang ia maksud adalah tempat yang begitu gelap. Gadis itu tampak berlari ke sana kemari, berteriak sekencang mungkin, berharap ada seseorang yang bisa membantunya keluar dari tempat itu. Gadis itu terus berlari sambil menangis. Jujur, ia benar-benar takut. Ia berteriak meminta tolong, namun sepertinya tempat itu hanya ada dia. Gadis itu bersimpuh, ia benar-benar sudah tidak bisa berlari lagi. Ia menangis sesenggukan memanggil kedua orang tuanya. "Mama, Papa," panggilnya lemah. Sepasang kaki terlihat berjalan ke arahnya hingga berhenti di depannya. Sesaat gadis itu belum menyadari kehadiran sepasang kaki itu, namun sesaat kemudian gadis itu memandang kaki itu dengan senyum yang perlahan muncul di bibirnya. Ia mendongakkan kepalanya yang sedari tadi menunduk. Senyumnya kian melebar kala mendapati seseorang yang sangat ia kenali. "Mama," panggilnya seraya memeluk lutut wanita yang tadi ia panggil Mama. Wanita itu berjongkok di depan gadis itu dan memeluknya. Wanita itu mengelus rambut putrinya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. "Mama, aku takut," adu sang gadis. "Kamu gak perlu takut. Di sini ada Mama. Kamu ikut Mama ya," ucap wanita itu. "Kemana?" tanya sang gadis tanpa melepaskan pelukannya. "Kita pergi ke tempat yang seharusnya," jawab sang wanita. Ia menarik tangan gadis itu dengan lembut. Ia menuntun gadis itu ke sebuah arah. Lama mereka berjalan, namun belum juga mereka sampai di tempat tujuan. Gadis itu merasa bahwa sedari tadi mereka seperti berputar-putar. Gadis itu bertanya pada mamanya, kemanakah mereka akan pergi. "Kita mau kemana sih, Ma?" Sang wanita berbalik menghadap gadis itu. Ia tersenyum dengan manis, namun senyuman manis itu berubah menjadi senyuman yang mengerikan. Bibirnya yang semula kecil kini menjadi lebar. Saking lebarnya, bibir wanita itu sampai menyentuh telinga. Gadis itu beringsut mundur karena ketakutan melihat wajah cantik mamanya yang seketika berubah menjadi menyeramkan dan menggelikan. Bagaimana tidak, wajahnya yang semula mulus kini penuh luka, dan di setiap luka itu terdapat banyak belatung yang seolah siap untuk melompat ke arahnya.
Mau kemana anakku? Bahkan suara wanita itu kini berubah. Suara yang tadinya lembut sekarang berubah menjadi suara melengking yang memekakan telinga. Kemarilah anakku, kemari ikutlah aku, ucap wanita itu sambil mengulurkan tangannya yang kurus tinggal tulang. Enggak, siapa kamu? Teriak gadis itu. Sepertinya kamu melupakan aku, ucap wanita itu sambil menelangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, serta perlahan wajahnya berubah menjadi gadis cantik jelita yang sangat ia kenal. Kemarilah ikut denganku. Apa kau tidak ingin menemani temanmu yang sedang kesepian ini? Tanyanya dengan mimik wajah yang kembali berubah menyeramkan. Aku minta maaf, Nak. Aku minta maaf, aku menyesal, ucapnya dengan tangis. Maaf, permintaan maaf kamu sudah terlambat, sayang. Wanita itu mendekatkan dirinya kepada gadis itu. Gadis itu terus beringsut mundur hingga dirinya terjatuh. Wanita itu menindih tubuh yang sang gadis dengan posisi tangan yang siap mencekik leher gadis itu. Gadis itu menangis dan berteriak memohon agar wanita itu mengampuninya. Jangan, Nak. Aku mohon jangan. Jangan, ronta gadis itu. Din, Nandin, bangun, ucap seorang sambil menepuk pundak gadis itu. Gadis itu terperanjat kaget hingga dengan nafas yang terengah-engah. Kamu kenapa? Mama. Tangis Nandin pecah. Ia memeluk seorang wanita yang ia panggil Mama. Seorang gadis berbaju putih abu-abu memikirkan motornya di sebuah parkiran yang disediakan oleh rumah sakit. Ia berjalan memasuki rumah sakit menuju sebuah kamar yang di sana terbaring seorang gadis lain yang tampak sudah lebih segar. Nandin, panggilnya. Reva, awal banget pulangnya? Nandin bertanya sebab sekarang waktu masih menunjukkan pukul 10 siang. Iya, tadi guru-guru pada rapat. Nandin hanya beroh menanggapi ucapan Reva. Gimana keadaan kamu? Udah mendingan. Besok aku udah pulang. Kamu anterin aku ya ke rumahnya Sylvia, pinta Nandin. Enggak, lu saja. Masa kamu baru pulang sudah mau ke rumah Sylvia? Udah gak apa-apa, anterin ya. Karena Nandin terus memaksa, akhirnya Reva menyetujui permintaan Nandin. Besok sepulang sekolah, Reva akan mengantarkan Nandin ke rumah Sylvia. Sore ini keadaan Nandin sudah jauh lebih baik. Jadwal pulang yang seharusnya dilakukan besok dimajukan menjadi sore hari. Terlihat Mama Nandin yang tengah membereskan pakaian dan barang-barang milik mereka ke dalam sebuah tas besar. Sedangkan Nandin, gadis itu sekarang sudah duduk di kursi roda dibantu oleh papanya. Mereka semua sudah sampai di tempat tujuan mereka, yaitu rumah. Nandin kembali beristirahat di kamarnya. Ia ditemani oleh sang mama karena permintaannya. Sungguh karena mimpi tadi siang membuatnya takut untuk sendirian. Ia memejamkan matanya dan terlelap, namun hal itu tak berlangsung lama karena Nandin kembali membuka matanya saat mencium suatu bau yang tak sedap dari sisinya. Ia menoleh ke samping dan matanya membuat sempurna saat melihat suatu sosok yang menyeringai sempurna di sampingnya itu. Dan ternyata bau tak sedap itu berasal dari luka yang menganga lebar di perut sosok itu. Di balik wajah pucat sosok itu, Nandin masih dapat mengenali siapa sosok itu. Ia tak bisa berteriak ataupun meminta tolong, lidahnya terasa begitu lekelu. Namun tetap wajah ketakutannya sangat tercetak jelas di wajahnya. Keringat mengucur deras di tubuhnya, jangankan untuk berdiri dan lari. Pemalingkan wajah dari sosok itu saja tak dapat Nandin lakukan. Kembali bahunya terasa ditepuk oleh seseorang
Seseorang itu menyadari kegelisahan dari tidur Nandin. Jadi orang itu berusaha membangunkannya dengan menepuk bahu Nandin dan sedikit mengguncangkannya. "Kamu kenapa? Minum dulu nih," ucap seseorang itu saat menyadari bahwa Nandin sudah kembali dari alam bawah sadarnya. Mengalihkan keterkejutannya, Nandin bangun dari posisi tidurnya menjadi posisi duduk. Gadis itu perlahan mengambil gelas yang mamanya sodorkan dan meminumnya hingga tandas. Perasaan bersalah yang lama dipendamnya kembali menguap. Perbuatan kejam yang telah lama ia lupakan kembali teringat dan terbayang di benaknya. Malam hari setelah makan dan meminum obatnya, Nandin meminta untuk beristirahat dan segera tidur. Namun gadis itu terasa enggan untuk menuruti permintaan sang mamanya. Ia masih takut untuk kembali memejamkan matanya. Ia takut jika mimpi buruk yang serupa kembali hadir. "Aku nggak mau tidur, Ma," tolak Nandin. Mama Nandin pun mengerutkan keningnya mendengar tolakan anaknya itu. "Loh, kenapa, Nak?" Nandin hanya menggeleng pelan. Mama Nandin tetap menyuruh Nandin untuk tidur karena ini sudah melewati jam istirahat. Bahkan Mama Nandin membantu anaknya berbaring dan menyelimutinya. Ia mematikan lampu utama dan menghidupkan lampu tidur. Gadis itu menggenggam selimutnya erat. Mamanya hendak keluar dari kamar Nandin namun dicegahnya. "Ma, temenin Nandin," pintanya Mama Nandin yang hendak keluar mengurungkan niatnya. Ia membalikkan badannya dan kembali menuju tempat tidur Nandin. Ia takut merebahkan tubuhnya di samping Nandin dan mengelus puncak kepala Nandin hingga gadis itu tertidur. Matahari pagi ini bersinar begitu terang hingga menembus tirai tipis yang tergantung indah di jendela kamar dan menyilaukan mata yang masih terpejam. Nandin terpaksa harus membuka matanya karena cahaya matahari yang begitu menyakiti matanya. Ia segera mencubit tangannya sendiri untuk memastikan bahwa ini bukanlah mimpi. Saat bagian tangan yang ia cubit merasakan sakit, Nandin begitu lega dan bersyukur. Nandin memutuskan untuk pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya yang sudah 2 hari tidak mandi dan rasanya sudah benar-benar lengket dan baunya pun sudah tak sedap. Nandin kembali merebahkan tubuhnya karena kepalanya mulai terasa pusing. Mamanya masuk dengan membawa semangkuk bubur dan segelas air hangat untuk Nandin. "Ma, nanti Nandin boleh ya pergi ke rumah Sylvia," ucapnya setelah menelan bubur di mulutnya. "Gak bisa besok aja sayang, kan kamu baru sembuh." "Nandin mau pergi hari ini, Ma." Nandin tetap kekeh pada keputusannya. "Sama siapa?" tanya Mama Nandin dengan penuh kesabaran. "Sama Reva, Ma." "Ya udah, yang penting hati-hati dan cepat pulang karena kamu nggak boleh kecapean. Ingat, kamu belum sembuh total." Putus sang mama dilanjutkan dengan ditambah nasihat. Jam 2 siang tepat Reva datang ke rumah Nandin dengan baju yang sudah berganti menjadi baju yang sudah lebih santai. "Permisi tante, Nandinnya ada?" tanya Reva saat melihat Mama Nandin berada di depan rumah. "Reva, Nandin ada, dia di kamar," ucapnya memberitahu. Reva masuk menuju kamar Nandin. Setelah mengganti pakaiannya, Nandin dan Reva bergegas pergi ke rumah almarhumah Sylvia. "Assalamualaikum tante," ucap mereka bersamaan saat tahu siapa yang membuka pintu untuk mereka. "Reva, Nandin, ayo masuk," ucap Mama Sylvia dan menuntun mereka ke ruang tamu. Reva dan Nandin duduk, lalu Mama Sylvia masuk ke dalam dan keluar lagi dengan membawa 2 cangkir jus jeruk untuk Sylvia dan Reva. "Tante, maaf ya, kami berdua baru bisa kesini," ucap Nandin sedikit tak enak
Pasalnya, siapapun tahu kalau Reva dan Nandin adalah sahabat terdekat Sylvia. Iya, nggak apa-apa kok, jawab Mama Sylvia memaklumi. Perbincangan mereka berlanjut. Mereka bertanya Sylvia sakit apa sehingga dia bisa meninggal. Mama Sylvia pun menceritakan secara terus terang tanpa ada yang ditutup-tutupi. Reva pulang dari rumah Nandin tepat pada pukul 7:30 malam. Saat baru melewati perempatan yang hendak menuju rumahnya, tiba-tiba saja motornya mogok. Reva menggerutu kesal. Meski jarak rumahnya sudah dekat, tapi tetap saja akan terasa seram jika harus berjalan dengan menuntun sepeda motor yang mogok. Ditambah suasana malam yang begitu sepi dan setiap sisi jalan terlihat pohon-pohon beringin dan beberapa pohon-pohon besar lainnya. Reva berusaha menghidupkan motornya, namun sia-sia. Dengan terpaksa, Reva menuntun motornya untuk segera sampai di rumah. Ngeri rasanya kalau lama-lama di tempat gelap seperti itu. Di tengah jalan, Reva merasakan bulu kuduknya meremang dengan begitu hebat. Ia menggosok tengkuk belakangnya sambil sesekali melihat kiri kanan untuk berjaga. "Motornya kenapa, Neng?" tanya seorang nenek yang membuat Reva kaget bukan main. Ini Nek, motor saya mogok," ucap Reva dengan dada yang berdebar. Nenek itu diam. Kepalanya menunduk membuat jantung Reva semakin berdebar dengan kencang, serta rasa takut semakin menyelimuti dirinya. Peluh bercucuran dengan deras membasahi wajahnya. Nenek itu mengangkat kepalanya menatap Reva. Ia tersenyum. Semakin berkembang senyumannya, semakin pucat pula wajah nenek itu. "Gadis manis, bersiaplah untuk menemani temanmu yang manis itu," ucapnya, lalu berbalik dan meninggalkan Reva yang semakin dilanda ketakutan dan kepanikan. Bergegas ia menaiki motornya yang beruntungnya sudah bisa dinyalakan. Ia kendarai motornya dengan kecepatan penuh hingga membuatnya lupa dan tak sadar jika di depannya ada belokan tajam hingga suara motor EKG menggema di ruang rawat inap itu. Terlihat juga seorang gadis yang terbaring lemah dengan salah satu kaki digantung akibat patah, serta jidat yang diperban karena luka. Reva, gadis itu adalah Reva. Masih ingat kejadian tadi malam? Ya, Reva telah mengalami kecelakaan karena tidak bisa mengendalikan kecepatan sepeda motornya saat melewati tikungan tajam di dekat rumahnya. Dan inilah akibatnya, kaki, tangan, dan leher patah, serta beberapa luka memar dan luka sobek di bagian tubuhnya. Bahkan sampai pagi ini gadis itu masih belum juga sadar. "Hahaha, nikmatilah deritamu sebelum bertemu dengan temanmu, gadis manis," nenek tadi malam. Siapa? Siapa kamu?" teriaknya sambil waspada. "Apakah kamu melupakanku? Nenek itu semakin mendekat dan mendekat. "Apa kau lupa dengan teman baikmu ini?" ucapnya. Wujudnya kini berubah menjadi seseorang yang begitu ia kenal. Tubuhnya lemas dan limbung. Ia terduduk lemas. Ia menangis tangis penyesalan. "Maafin aku, Nak. Maaf," ucapnya di sela tangisannya. "Maaf, seharusnya aku yang meminta maaf karena aku tak bisa memaafkanmu. Permintaan maafmu tidak akan membuatku hidup kembali," ucapnya sambil mengusap lembut wajah Reva. "Kenapa tidak dari dulu kau mengucapkan kalimat itu? Kenapa? Kenapa kau tidak memberitahu saja di mana jasadku kau buang? Dengan cara seperti itu, mungkin aku tidak akan mengganggumu lagi."
Lanjutnya, kini mulai terdengar nada marah di setiap ucapannya. Aku janji, nak. Aku janji. Aku janji aku bakal ngasih tahu semua orang di mana jasad kamu dikubur. Ucap Reva memohon. Aku tidak percaya. Aku sudah tidak bisa percaya lagi dengan manusia terkutuk sepertimu. Ucapnya dengan nada yang sudah benar-benar marah. Kali ini di dalam bawah sadar Reva, sosok itu menyiksa Reva dengan sangat sadis dan ganas. Ia kembali mempraktikkan bagaimana dulu Reva menganiayanya hingga tewas. Di dunia nyata, kondisi Reva semakin kritis, tubuhnya kejang-kejang, bahkan luka-luka memar semakin bertambah di sekujur tubuhnya. Bahkan luka sobek yang terdapat di beberapa bagian kembali mengucurkan darah. Tak hanya darah yang keluar, tapi nanah yang berbau amat busuk pun keluar dari dalam luka-luka itu. Pasca kejadian, Mama Reva menelpon Nandin. Saat mendengar peristiwa yang sahabatnya alami, Nandin begitu amat terkejut. Nandin memutuskan untuk segera pergi ke rumah sakit. Ia tak peduli hari yang sudah begitu malam, larangan orang tuanya pun tak ia hiraukan. Nandin mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi, dan beruntungnya ia sampai di rumah sakit dengan selamat. Nandin memarkirkan motornya dengan tergesa-gesa. Ia segera berlari menuju kamar inap Reva. Sampai di depan kamar inap Reva, Nandin melihat Mama Reva yang terlihat sangat panik dan lusuh, dan juga kamar inap Reva yang tertutup menandakan ada kondisi darurat atau sejenisnya. Nandin bertanya, "Ada apa?" "Tante, ada apa?" tanyanya dengan nafas yang masih terengah-engah. "Ini Din, tadi Reva kejang-kejang, terus luka yang ada di tubuhnya itu semakin melebar." Jelas Mama Reva disela tangisnya. Nandin tak menyahutinya lagi. Kini ia hanya merangkul Mama Reva, mencoba memberinya kekuatan. Tak lama dokter keluar dari kamar inap Reva dengan wajah yang tenang, menandakan suatu kabar baik. "Dokter, bagaimana kondisi anak saya?" tanya Mama Reva dengan tak sabaran. "Kondisi anak ibu sudah membaik dan mungkin sebentar lagi dia sadar," ucap dokter, mampu mengubah raut wajah mereka berdua menjadi raut wajah lega. Meski matanya terasa berat, Nandin tetap memaksakan dirinya untuk berangkat sekolah. "Tumben lu berangkat sendiri, Din?" tanya Angga, tiba-tiba membuat Nandin sedikit berlonjak kaget. "Apa-apaan sih lu? Bikin gua kaget aja," bentak Nandin sambil memegangi dadanya yang berdebar. "Hehe, sorry, maaf deh," ucap Angga sambil mengacungkan dua jarinya membentuk huruf V. "Oh iya, tumben lo berangkat sendiri. Reva mana?" ulangnya. "Kecelakaan," jawab Nandin lesu. Kali ini Angga yang terlihat terkejut. "Serius lu?" "Ya serius lah. Masa iya hal kayak gini gue buat bercanda?" jawab Nandin jengah. Pagi ini ia begitu tak bersemangat. Selain mereka Reva, kecelakaan faktor lainnya adalah karena ia begitu mengantuk dan lelah. Bahkan jika diperhatikan lebih intens dan lebih dekat lagi, ada dua kantung mata yang menghiasi bawah mata Nandin. "Udah lo gak usah banyak tanya. Sekarang gue lagi ngantuk dan juga lagi capek. Mending lu diem aja," ucapnya sambil mengibaskan tangannya di depan wajah Angga dan berlalu dari hadapannya. Nandin masuk ke dalam kelasnya lalu duduk di kursi yang biasa ia duduki. Ia menopang wajahnya dan memejamkan matanya. Sungguh jari ini ia benar-benar mengantuk. Jika saja kemarin-kemarin ia masuk, maka hari ini ia pasti akan membolos dan tidur. Sayangnya kemarin ia sudah tidak masuk selama berhari-hari. Jadi hari ini ia terpaksa masuk sekolah karena memang sudah banyak ketinggalan pelajaran. Saat Nandin hampir memasuki gerbang alam mimpinya, bel berbunyi dengan keras membuat ia berlonjak kaget dan kembali terbangun. "Duh,
Kenapa harus sejarah sih? Gerutu Nandin dalam hati saat melihat Bu Dewi yang sudah berada di ambang pintu kelasnya. Nandin begitu benci dengan tidak suka dengan pelajaran sejarah. Pelajaran yang menurutnya membosankan dan memusingkan. Penjelasan yang panjang lebar membuatnya semakin tidak bisa menahan kantuknya. Ia melihat Bu Dewi jauh dari tempat duduknya. Ini kesempatan emas. Nandin meletakkan kepalanya di atas meja bertumpukan salah satu tangannya, dan tangan yang lain memegang buku untuk menutupi wajahnya. Ia memejamkan matanya. Penjelasan Bu Dewi seperti menjadi cerita dongeng bagi Nandin, hingga membuat gadis itu tertidur pulas dalam waktu sekejap. Satu ketukan penghapus mengenai kepala Nandin membuat gadis itu terlonjak dan bangun. Ia mengusap-usap kepalanya yang terasa sakit akibat citakan penghapus itu. Nandin siap-siap menyemprot siapapun yang sudah berani mencitaknya. Semua kalimatnya sudah ia persiapkan, namun semua itu langsung tertahan di tenggorokannya saat melihat siapa yang berdiri di dekatnya dengan mengetuk-ngetukkan penghapus papan di atas meja. Nandin gelagapan. Ia merapikan pakaian dan rambutnya yang berantakan dan duduk dengan posisi tegak dan menghadap lurus ke arah papan tulis. "Lihat apa kamu? Gurunya ada di sini," ucap Bu Dewi dengan suara tegas. Iya Bu, maaf," ucap Nandin. Ia berbalik menghadap Bu Dewi dengan kepala yang ditundukkan. "Enak banget kamu ya. Saya capek-capek nerangin, kamu malah enak-enakan tidur. Ini kelas, bukan kamar atau hotel. Sekarang kamu berdiri di depan sampai pelajaran saya selesai." Omel Bu Dewi diakhiri perintah yang pastinya tidak bisa diganggu-gugat. Dengan lunglai, Nandin berjalan menuruti perintah Bu Dewi. Ia berdiri di depan dengan lemas. Suara itu terdengar begitu keras di telinga Nandin. Ia menyapukan pandangannya ke seluruh ruang kelas, namun tak ada satupun siswa yang tertawa melihatnya tidak ada. Mereka fokus dengan Bu Dewi yang sibuk wirawiri sambil menerangkan tentang sejarah candi-candi yang ada di Indonesia. Kalau semua orang diam, lalu suara tawa siapa itu? Tanpa disengaja mata Nandin melihat ke arah sudut ruangan. Siswi berseragam alma mater sama seperti dirinya, dengan rambut-rambut sepunggung yang digerai. Siswi itu melihat ke arahnya dan menertawakannya. Nandin menggenggam tangannya erat, menyalurkan emosinya sebelum ia sadar bahwa sebenarnya itu bukanlah siswi biasa, itu adalah Nana. Nandin mendelik saat sadar siapa siswi itu. Nandin terduduk lemas. Ia menutup wajahnya yang sudah mengucurkan keringat deras. Sikapnya mampu menyita seluruh perhatian siswa dan siswi yang ada di kelas itu. "Kamu kenapa?" tanya Bu Dewi dengan nada yang tak biasa. "Gak usah acting kamu, ayo berdiri." Nandin mengangkat kepalanya. Ia kembali melihat ke arah sudut dan beruntungnya siswi tadi sudah tidak ada. Dengan sekuat tenaga, Nandin bangun dan kembali ke posisi semula. Oke teman-teman, segini dulu ceritanya. Namanya juga cerita bersambung. Kita lanjutkan lagi di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak videonya. Selamat malam, selamat beristirahat, berpacu dalam misteri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.